Oke, hidrosfer. Hidrosfer ini adalah komponen ketiga di bumi kita setelah kemarin kita sudah bahas tentang tanah dan udara. Kemarin tanah nama lainnya apa? Ada yang masih ingat? Halo? Tanah kemarin apa? Soil. Soil. Litosfer, terus atmosfer, udara. Nah, sekarang yang kita bahas adalah hidrosfer atau air. Oke. Ini Bapak PowerPoint-nya dapat download, tapi itu udah Bapak modifikasi dikit, makanya namanya di sini bukan nama Bapak. Oke, sekarang hidrosfer. Hidrosfer, kalau kita lihat katanya hidro, berarti air. Nah, air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Oke, kenapa? Karena air ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tanaman. Sekarang bisa kita rasakan bagaimana kita sangat membutuhkan air. Kita lagi puasa. Nah, puasa mungkin waktu setelah sahur, pas subuh kalian masih belum terlalu haus. Pas siang nanti, misalnya jam 12 atau jam 1 siang, yang terasa pasti itu hausnya dulu daripada laparnya. Oke, pernah Bapak baca studi orang, ada penelitian orang katanya manusia itu bisa lebih tahan lapar daripada tahan haus. Oke, kalau misalnya kita ibaratkan manusia bisa lah, misalnya sekitar seminggu nggak makan bisa, tapi kalau misalnya tidak minum itu paling 3 atau 4 hari aja. Jadi benar-benar air itu sangat diperlukan oleh tubuh kita manusia. Karena apa? Karena 90% sebagian besar tubuh manusia itu isinya air. Darah kalian isinya kebanyakan air. Nah, makanya air itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Lanjut. Nah, manfaat air banyak sekali bagi kehidupan kita, untuk minum, untuk kita tumbuh dan berkembang, untuk tanaman melakukan fotosintesis itu pun perlu air. Oke. Nah, jenis-jenis air yang ada di bumi itu hanya ada 2. Oke, hanya air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan udah jelas, berarti dia yang ada di atas permukaan tanah, yang di bawah tanah ya di bawah. Oke, ada yang bisa sebutkan ke Bapak, kira-kira air yang ada di permukaan itu air apa aja? 1 atau 2 deh. Yuk, ada yang bisa sebutin air di atas permukaan itu air apa aja? Sungai, danau, Zea, bagus. Oke, bisa. Sungai, danau. Oke, kita bahas. Air permukaan, seperti yang Bapak bilang tadi, adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. Oke, terus contohnya seperti apa? Kata Zea tadi, sungai ada, danau ada, kali, empang, biasa kalian di empang buat mancing, atau laut yang udah jelas sering kalian kunjungi kalau misalnya kalian lagi liburan sekolah. Oke. Nah, air permukaan itu dapat dibagi menjadi 2. Oke. Nah, kita bahas dulu deh salah satu. Yang tadi contoh itu kita bahas dulu yang pertama, laut. Nah, ada yang belum pernah melihat laut atau ada yang nggak pernah ke laut sama sekali? Pasti semuanya pernah lah ya, nggak mungkin nggak pernah. Oke, kalau nggak pernah mungkin. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Siapa yang nggak pernah? Raka nggak pernah? Beneran nggak pernah ke pantai? Pantai. Pernah deh, sekali. Bahkan pantai itu laut. Oke, berarti udah pernah lah ya. Nah, ada yang pernah nyoba minum air laut? Asin. Nah, makanya laut itu berarti kumpulan air asin yang sangat luas dan berhubungan dengan samudra. Oke, mungkin yang Raka belum pernah itu ke tengah lautannya, masuk ke samudra itu belum pernah. Bapak juga belum. Tapi kalau misalnya ke pantai, setiap hari zaman dulu. Oke, terus kedua adalah sungai.
Nah, sungai itu adalah bentuk aliran air yang melalui saluran atau lembah alami dengan variasi mulai dari kecil hingga besar. Nah, sungai banyak ya, di Jakarta banyak, di Tangerang banyak, cuman memang sungai-sungai yang ada di Indonesia itu sudah kebanyakan sudah tercemar karena banyak di antara kita manusia, entah itu ya warga negara Indonesia lah, yang membuang sampah sembarangan. Makanya sungainya tercemar. Padahal sungai itu sangat penting untuk kita karena apa? Sungai itu jadi salah satu stok buat air tanah juga. Terus yang ketiga adalah danau. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Jadi dia cekung begitu. Anda pernah lihat Danau Toba? Pernah lah ya. Sebagian besar pasti sudah pernah ke sana. Itu danau yang ya biasa kalian lihat. Terus ada rawa. Rawa adalah tanah rendah yang selalu tergenang air karena tidak adanya drainase. Nah, 4 itu aja tentang air permukaan. Oke. Bapak harap kalian mengerti karena ini sedikit aja. Bapak ngejelasin cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Minimal kalian familiar lah dengan hidrosfer itu apa. Terus, yang kedua adalah air tanah. Oke. Air, namanya air tanah, berarti air yang ada di dalam tanah. Kayak apa sih Pak contohnya? Ya air yang ada di rumah-rumah kalian lah. Misalnya sumur, ada yang di rumahnya gali sumur, misalnya lagi musim kemarau, terus dia benar-benar kekeringan, airnya keluar, akhirnya sumurnya dibor lagi sampai kedalaman 60 meter gitu. Nah iya bisa. Nah itu air yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah. Nah air tanah itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah air freatis dan air artesis. Nah, bedanya apa? Kalau air freatis, air yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Nah, lihat di sini ada gambarnya. Ada air freatis atau freatis. Nah, jadi habis tanah nih, terus langsung ke di sini di bawah, biasanya sumur-sumur di sini air freatis. Oke. Jadi air hujan yang turun ke bumi nanti akan terserap akan ke bawah dan nanti dia ke air tanah dangkal, air tanah freatis. Oke, dari sini nanti dia akan dibawa sampai laut. Atau sumur atau air tanah dalam atau artesis. Nah, kalau air tanah dalam berarti dia lebih dalam lagi. Dia itu di antara 2 permukaan lapisan kedap air, impermeable. Nah, di sini. Jadi ini kedap air. Di sini adalah air tanah yang sangat-sangat jernih. Oke, dan mineralnya bagus biasanya. Nah, sebelum ke laut, kita bahas dulu yang ini, oke? Dari mana sih asalnya air? Air itu asalnya bisa ada 3 di situ. Ada sungai hujan, sungai yang mendapatkan air dari air hujan saja. Oke? Kebanyakan di Indonesia itu airnya adalah sungainya adalah sungai hujan. Nah, kalian pernah lihat kalau misalnya di Indonesia yang paling terlihat jelas ini kalau misalnya di sawah. Kalian pernah ke sawah? Di sawah kan ada airnya juga kan? Nah, itu benar-benar kebanyakan dari orang Indonesia itu sangat mengandalkan air hujan. Nah, makanya di sini yang pertama adalah sungai hujan yang benar-benar mengandalkan hujan sebagai sumber utama sungainya. Jadi kalau nggak ada hujan, dia bisa kekeringan. Terus yang kedua adalah sungai Gletser. Nah, sungai Gletser ini adalah sungai yang bersumber dari mata air yang asalnya dari pencairan salju. Nah, biasanya yang ada gletsernya lah. Kalau di Indonesia yang ada gletsernya kalau nggak salah di Papua. Nah, kalau ini di kutub itu biasanya banyak gletser, nanti di bawahnya itu banyak sekali air. Ini namanya sungai Gletser. Terus yang ketiga adalah sungai campuran.
sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan pencairan salju. Nah, berarti ini tidak mungkin ada di Indonesia karena ada pencairan salju dan hujan. Ini lebih banyak di negara yang mempunyai 4 musim. Oke. Terus berdasarkan besar kecilnya aliran sungai, arus. Nah, sungai itu dibagi dua, jadi sungai permanen dan periodik. Untuk permanen yaitu sungai yang mengalir secara tetap sepanjang tahun. Sedangkan untuk sungai periodik adalah sungai yang mengalir secara tidak tetap dan bergantung kepada hujan. Berarti yang sungai periodik ini banyak juga di Indonesia, karena di Indonesia itu kebanyakan sungai-sungainya adalah sungai yang ada hujan, jadi mengandalkan hujan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?